Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang itu artinya kita telah menyelesaikan modul 1. Perkenalkan, nama saya Kosasih SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Kalibaru 6, Kota Depok. Dalam perjalanan menyelesaikan modul 1 ini, kami didampingi oleh fasilitator yang sangat hebat, yaitu Bapak Muhammad Ridho Muttaqin MPD, beserta pengajar praktik kami, Ibu Siti Komalasari. Tujuan pembelajaran dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Pada aksi nyata ini, kita diminta untuk menjalankan dua hal, yaitu 1. Mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas, sesuai dengan yang dibuat pada tahap koneksi antar materi. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapannya kepada rekan-rekan guru di sekolah. Setelah menelaah tujuan pembelajaran dan aksi nyata yang dipinta di dalam modul 1.4 budaya positif ini, maka saya memutuskan untuk melakukan aksi nyata dengan dua kegiatan. Yang pertama, saya akan melaksanakan pembuatan keyakinan kelas di tempat kelas saya mengajar. Yang kedua, saya akan melakukan pengimbasan tentang materi budaya positif di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SDN Kalibaru 6, Kota Depok. Latar belakang aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan kebudayaan di masa depan yang kita impikan, dimulai dari sekolah. Di sekolah inilah tumbuhnya benih-benih kebudayaan melalui murid-murid yang selalu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru hanya bisa menuntun ibarat seorang petani. Oleh sebab itu, di sekolah sangat perlu ditanamkan budaya positif sebagai salah satu tempat persemaian kebudayaan, sehingga yang tumbuh di sekolah adalah nilai-nilai kebajikan yang universal yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah atau kelas dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, mewujudkan murid-murid yang mempunyai motivasi intrinsik yang tumbuh dari kesadaran pribadinya untuk dapat meyakini nilai-nilai kebajikan sebagai suatu kebutuhan dalam hidupnya. Tolak ukur aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini adalah sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu terjadinya kesepakatan dalam membuat keyakinan kelas sehingga dapat menjadi acuan budaya positif di kelas yang dipahami bersama. Kemudian tersosialisasikannya materi budaya positif pada warga sekolah sebagai upaya menciptakan budaya positif di sekolah dengan lebih baik. Ini masa tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini kami lakukan dengan 5 langkah. Yang pertama, aksi nyata diawali dengan rencana dan konsep. Kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang rencana aksi nyata. Yang ketiga, melakukan aksi nyata membuat keyakinan kelas. Yang keempat, melakukan aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif kepada warga sekolah. Yang kelima, melakukan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan.
dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, kami sangat membutuhkan dukungan. Karena sehebat apapun manusia, itu pasti membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan teman untuk berkolaborasi. Oleh sebab itu, dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, kami butuh sekali dukungan dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan khususnya siswa. Kami juga butuh dukungan sarana prasarana dalam melakukan pengimbasan budaya positif. Karena kami butuh kelas, butuh juga proyektor, butuh juga teman-teman guru yang ingin mendengarkan pengimbasan tersebut. Kemudian dukungan dalam mengimplementasikan budaya positif dari warga sekolah. Karena tanpa ada dukungan dari warga sekolah, budaya positif ini tidak akan bisa diimplementasikan di suatu sekolah. Pertama yang saya lakukan adalah membuat rencana dan konsep aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang keyakinan kelas dan pengimbasan budaya positif kepada rekan guru. Kemudian, setelah saya membuat rencana dan konsep tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, saya melakukan diskusi dengan rekan-rekan guru. Saya senang sekali mendapat masukan-masukan dari rekan-rekan guru yang sangat antusias mensupport saya untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata ini, terutama tentang pengimbasan budaya positif kepada rekan-rekan guru. Rekan-rekan guru di SDN Kalibaru 6 ini memberikan masukan yang sangat positif dan sangat membangun untuk kegiatan tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau buat rencana aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif. Rencananya mau ada kegiatan semacam workshop. Jadi nanti ada pengimbasan di sekolah masing-masing. Nah itu Bu Sarbanin, itu rencana kegiatannya seperti itu, gitu kan? Ada pembukaan, ada materi, ada sambutan, nanti ada tanya jawab. Apakah itu udah bagus atau belum Bu Sarbanin? Itu apa? Gitu kan? Pak Agus, nah ini Pak Agus nanti baca doa ya. Iya, siap. Iya, lu baca doa. Terus Bu Oka nanti apa Bu? Ya, menurut saya sih, saran saya pembagian tugasnya sesuai dengan ini ya, paling tidak melihat biasanya yang sudah biasa jadi pembawa acara, misalnya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan misalnya dia udah biasa itu di situ. Terus ya kemudian ruangan yang harus disiapkan setidaknya lebih baik, lebih bagus supaya konsentrasi guru-guru juga bisa kita menghasilkan suatu hasil yang baik. Terima kasih Bu Oka. Kita perlu ini nggak sama pesantren? Perlu ya? Banyak kan? Iya. Kalau misalnya apa misalnya? Saya ya bagus. Udah bagus. Bagus, tinggal pelaksanaan aja gitu. Ya, pelaksanaannya kita lihat di tanggal sama waktunya supaya nggak mengganggu pelajaran ya. Oh iya benar. Berarti kita cari waktu-waktu yang senggang, yang tidak mengganggu dan pelajaran. Bisa di hari Sabtu atau di hari Minggu gitu ya? Sabtu kalau hari Minggu kita libur. Ya kan Bu Suryati. Saran saya Bu Suryati mau acara Pak. Oh iya. Ya, moderator Pak Nando takut. Kayak diskusi berarti. Iya, tapi kan ya setidaknya ya ada sedikit itulah. Ini terima kasih nih Bapak Ibu masukannya. Mudah-mudahan acara kita besok berjalan dengan
Baik. Oke. Langkah selanjutnya adalah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta izin untuk melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, terutama tentang pengimbasan budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah, kepada warga sekolah di SDN Kalibaru 6. Alhamdulillah, kepala sekolah memberikan dukungan yang sangat positif, memberikan izin, dan memberikan masukan-masukan terhadap kegiatan yang akan saya lakukan pada hari Kamis yang akan datang. Kepala sekolah memberikan masukan untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, yaitu proyektor, dan menggunakan ruang kelas yang biasa digunakan untuk pertemuan-pertemuan guru, yaitu di ruang kelas 6. Alhamdulillah, kepala sekolah memberikan izin, dan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Bu Eti Kasmiati MPD. Setelah melakukan rangkaian kegiatan dari penyusunan rencana dan konsep, berdiskusi dengan rekan-rekan guru, serta terakhir meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, maka tibalah saatnya melakukan aksi nyata. Dan aksi nyata itu telah dilakukan. Berikut adalah video aksi nyata tersebut. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Benar, baik. Aldi, kemarin kamu nggak sekolah kemana? Hah? Apa? Pulang kampung? Masya Allah. Oleh-oleh di mana pulang kampung? Hari ini kita akan coba menyusun keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebagai salah satu budaya positif di sekolah. Jadi nanti apapun yang kita lakukan di sekolah itu harus berdasarkan keyakinan kita, berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, pada nilai-nilai yang disepakati oleh manusia di dunia ini sebagai sebuah kebaikan. Dan itu yang menjadi patokan hidup. Dan itu yang harus bisa menjadi motivasi kalian untuk bertindak, untuk bersikap, untuk berperilaku. Nilai-nilai kebaikan. Contohnya apa tuh nilai-nilai kebaikan? Contohnya bertanggung jawab. Contohnya sabar. Contohnya jujur. Jujur apa? Jujur kacang hijau. Jujur kayu. Oh, itu bubur. Apalagi disiplin. Hah? Menghormati guru. Apalagi? Sopan santun. Tanggung jawab. Ramah. Pinter kalian ternyata semua. Udah lama pada pinter? Ya, itu nilai-nilai kebaikan yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari harus benar-benar kita tanamkan. Nah, sekarang kita kesepakati beberapa keyakinan kelas ini dari nilai-nilai kebaikan yang ada semuanya itu, supaya itu menjadi pedoman buat kita dalam setiap tingkah laku kita di sekolah, tingkah laku kita di masyarakat, tingkah laku kita di rumah. Itu yang menjadi pedoman kita nantinya. Keyakinan yang tumbuh dari dalam hati. Keyakinan yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri, bukan disuruh. Bukan apa? Disuruh. Datang ke sekolah tepat waktu, nggak telat. Itu atas inisiatif, atas keinginan diri sendiri, bukan keinginan orang lain, bukan karena takut dihukum. Ya, ada yang datang telat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah hari ini datangnya tepat waktu semua. Nah sekarang kalian tulis keyakinan kelas yang menurut kalian itu yang akan kita terapkan di sekolah di kelas kita ini. Kalian tulis di kertas ini. Teman terus sudah siapkan kertas, kalian tulis ya keyakinan kelas yang menurut kalian yang kita akan terapkan di kelas ini. Nanti kita sepakati ini menjadi keyakinan kelas kita. Tanganku Cici, tangan gue kena ngentot. Di belakang. Tulis ya, nanti ditempel di papan tulis. Satu orang satu saja. Silakannya. Coba tulis keyakinan kelasnya. Coba angkat. Mana yang kamu tulis? Ada, semua udah nulis ya? Oke, semua udah nulis. Sekarang silakan keyakinan kelas yang kamu tulis ditempel di papan tulis. Ya dari mulai absen nomor 1. Ini. Terus 2, terus 3, ya. Silakan ditempel. Yang udah nempel, silakan duduk lagi. Duduk lagi apa duduk kembali? Lanjut. Menempel seluruh keyakinan kelas yang kamu tulis. Nanti ini keyakinan kelas ini kita akan jadikan sebuah kalimat yang kita sepakati untuk kita taati, untuk menjadi keyakinan kelas kita, kelas 5A. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini akan menjadi budaya positif buat kita nantinya. Ya, nih keyakinan kelas sudah banyak nih yang kamu tulis. Kumpulkan. Ada yang bilang bertanggung jawab, ada yang bilang menyayangi, saling menyayangi, contoh. Ada yang bilang sombong, lah, kok sombong? Emang sombong itu nilai-nilai kebaikan. Waduh, ini harus diperbaiki nih. Ada yang bilang sopan santun. Ada yang bilang menghormati guru dan orang lain. Ada yang bilang bertanggung jawab. Ada yang bilang sopan santun. Ada yang juga bilang menolong. Ada yang bilang juga jujur, wajib. Ada yang bilang disiplin. Ada yang bilang sekolah datang tepat waktu. Ada yang bilang senyum, ramah, baik. Weh, keren, ya kan? Oke, inilah yang akan kita jadikan kesepakatan dan menjadi keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita, ya. Kita sudah buat tadi. Kalian sudah menulis keyakinan-keyakinan berdasarkan keyakinan kalian. Dan kita sudah sepakati ada 6 keyakinan kelas ini yang akan kita terapkan di kelas kita. Keyakinan kelas ini hasil kesepakatan kita. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas. Yang kedua, bersikap jujur. Tahu kan jujur? Tahu. Jujur apa? Jujur kacang hijau apa jujur ayam? Yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran melanggung, agak berisik. Yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang kelima, saling tolong menolong. Tapi tolong menolong kalau lagi pulangan jangan nyontek. Ya, hidup rukun dengan teman. Ini 6 kesepakatan yang jadi keyakinan kelas kita. Udah, sepakat ini semua? Sepakat. Oke, tepuk tangan untuk kesepakatan kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain.
Israel Sabri, wa Yasri Amri, wa Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Kaliurungan, yang saya hormati Bapak Kosasi sebagai guru penggerak SD Kaliurungan, dan yang saya hormati rekan dan dewan guru teman sejawat yang berbahagia pada hari ini. Kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Kosasi, yaitu tentang pembebasan modul 1.4 budaya positif SD Kaliurungan. Salawat serta salam tak lupa kita sajikan kehadiran yang malam Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya dan keluarganya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin. Untuk itu saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kosasi, yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Kaliurungan kepada Ibu Etikasi yang TSD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak, Ibu guru, rekan kerja, keluarga besar SDN Kalibaru 6. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan umur panjang, nikmat, sehat walafiat, sehingga kita bisa di sini berkumpul akan menyaksikan atau mendapatkan ilmu dari Pak Kosasi, yaitu sebagai calon guru penggerak mengenai pembebasan modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini nanti akan Pak Kosasi akan memberikan materi atau ilmu yang sangat berguna sekali untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Kosasi bisa kita laksanakan, kita aplikasikan di sini untuk anak-anak kita di sekolah yang di sini, ya, agar bisa kita ini inovasi untuk guru penggerak ini banyak sekali. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita semua di sini melihat perkembangan dari Pak Kosasi ini, bagaimana ya anak-anak dirinya di sini, supaya kita bisa mengikuti atau paling tidak kita mencontoh bagaimana ini supaya kita juga SD kita ini berkembang baiknya, ya. Bapak Ibu semuanya, Ibu memotivasi, memberikan dorongan kepada Bapak Ibu, silakan untuk mengikuti jejak Pak Kosasi ini. Bisa mengikuti, daftarkan segera ikuti, ya, untuk sebagai guru penggerak di sini. Kita akan mengalami nanti akan perubahan banyak perubahan, ya. Paling tidak yang tadinya tidak bisa menggunakan IT, paling tidak bisa membuat video, nanti akan ada pembelajarannya. Kemudian ada kreativitas untuk anak-anak didik kita, dan itu akan muncul sendiri inovasi apa yang kita dapat dari materi-materi yang didapat dari guru penggerak. Nanti akan muncul, oh iya sebaiknya ini seperti ini, akan muncul sendiri, Bu, dengan hari-hari
berjalannya waktu itu pasti akan ada dari kita sendiri di sini datanya. Kita sebetulnya banyak inovasi, hanya saja kita tidak bisa memunculkan bagaimana caranya, bagaimana kita bisa mengembangkannya. Nah, disinilah materi yang dapat banyak sekali yang didapat dari calon guru penggerak. Oleh sebab itu, ayo guru-guru SDN kaliber 6 ikuti. Ya, alhamdulillah ini Pak Kosasi ini ibu dukung terus apapun kegiatan yang ada di guru penggerak ini, silakan ya. Nanti akan dibantu juga oleh guru-guru dan itu sebagai contoh guru-guru juga bisa ikuti ya. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi pengibasan ini, nah ini sangat berguna dan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu saja dari Ibu sambutan. Ibu sangat mengharapkan ya, jangan hanya Pak Kosasi aja, dilanjutkan dengan tahap-tahap guru penggerak lainnya. Silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutan yang sangat antusias sekali dengan guru penggerak ini. Mudah-mudahan kita pun sebagai rekan-rekan Pak Kosasi bisa mengikuti jejak Pak Kosasi. Untuk itu acara yang keempat yaitu tentang penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kosasi SP. Pada Pak Kosasi dipersilakan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kaliber 6, Ibu Eti Kasmiati MPD. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kaliber 6 yang saya banggakan, izinkan pada kesempatan kali ini saya di sini ingin melakukan pengimbasan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau saya mengikuti program pendidikan calon guru penggerak, dan sekarang saya mengikuti di angkatan yang angkatan yang ke-6. Dan pada saat ini saya sudah sampai ke modul 1.4. Jadi sudah ada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, terus modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir kami pelajari yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Dan di budaya positif ini harus ada pengimbasan ke teman-teman guru di sekolah masing-masing. Dan pada saat inilah izinkan saya melakukan pengimbasan tersebut, pengimbasan tentang budaya positif yang telah dipelajari pada modul 1.4 ini. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini, dari kepala sekolah yang telah memberikan izin. Di sini kita lihat tentang budaya positif. Budaya salah satu tujuan pendidikan. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro, sekolah itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi sekolah itu adalah tempat persemaian benih-benih budaya. Benih-benih budaya itu timbulnya di sekolah. Jadi dari sekolah itulah yang nanti dibawa oleh anak murid kita, dijadikan kebiasaan mereka dan dijadikan itulah sebagai budaya. Jadi kalau kita ingin mencita-citakan kebudayaan Indonesia ini menjadi kebudayaan yang tinggi, mari kita sebagai guru di Indonesia menciptakan budaya yang positif di sekolah. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sudah kenal sama saya kan? Kenal Pak Kosasi.
Sudah kenal? Ya, namanya Ya, Pak Sasi. sebelumnya kita enggak jalan ya. Nah, ini dia nama saya. Ya, saya Kosasi, calon guru PKK angkatan 6 dari SD Negeri Kali Baru 6 Kota Depok. Dan pada saat ini saya sudah mengerjakan modul 1.4 dan terakhir nih modul ini jadi tugas modul 1.4.A.9 tentang aksi nyata. Jadi setiap modul itu selalu diakhiri dengan aksi nyata. Modul 1.1 diakhiri dengan aksi nyata. Dan itu ada di YouTube semua aksi nyatanya. Bahkan kegiatan-kegiatannya pun selalu diupload ke YouTube. Alhamdulillah saya buat YouTube-nya di YouTube SD Baru 6. Nah, materi yang akan kita bahas di budaya positif ini itu cukup banyak. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua teori kontrol. Yang ketiga teori motivasi. Yang keempat hukuman dan penghargaan. Jadi apa bedanya hukuman sama penghargaan? Nanti kalau kita bahas lebih mendalam, hukuman sama penghargaan itu akibatnya itu ternyata nggak jauh-jauh beda. Kita menghukum siswa itu akan berakibat fatal buat siswa. Kita memberikan penghargaan kepada siswa pun itu kalau salah penghargaan itu juga akan memberikan akibat yang fatal untuk siswa. Makanya harus diperhatikan antara hukuman dan penghargaan. Yang keempat, posisi kontrol guru. Nah, ini yang paling ramai dibahas di guru penggerak, yaitu posisi kontrol guru. Di mana guru itu mempunyai 5 posisi. Ya, pasti udah tahu semua posisi kontrol guru itu. Yang keempat, yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu punya kebutuhan dasar. Dan itu harus dipenuhi karena namanya kebutuhan dasar. Dan itu juga ada 5. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Dan tadi pagi hari ini saya menyusun keyakinan kelas tadi di sekolah di atas. Ya. Alhamdulillah keyakinan kelas itu biasanya diambil nanti dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang universal yang diakui oleh seluruh manusia di dunia ini. Karena pada dasarnya sifat manusia itu adalah baik. Makanya dia punya keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan itu. Dan yang terakhir ini yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah cara bagaimana kita itu menangani siswa. Ya, cara menangani siswa. Kenapa ada segitiga restitusi? Nanti kita akan coba bahas. Ya, sebetulnya pembahasan ini banyak, tapi karena situasinya tidak memungkinkan kita bahas lebih mendalam, ini kita coba bahas sedikit-sedikit. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, disingkat KHD, dan Dr. Jayeni Johnson, disiplin adalah belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia, untuk mencapai kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan saat ini, menciptakan murid yang merdeka. Syaratnya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi yang namanya disiplin positif ya, itu timbulnya itu berasal dari motivasi internal, motivasi yang timbul dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena dia hukuman melakukan disiplin tersebut, bukan karena penghargaan dia melakukan kedisiplinan tersebut, tapi harus timbul dari dalam dirinya. Itulah nanti bagaimana kita ya, mendidik supaya murid punya keyakinan di dalam dirinya sendiri untuk melakukan disiplin positif, dilakukan dengan segitiga restitusi. Ya, dilakukan dengan model segitiga restitusi. Nah, model segitiga restitusi inilah nanti yang akan menumbuhkan bagaimana seorang siswa itu bisa termotivasi dari dalam dirinya sendiri untuk berdisiplin, untuk dia jadi manusia yang disiplin. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik seseorang akan terbangun. Jadi yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang diambil dari nilai-nilai kebajikan untuk dicapai ya, menjadi individu yang paripurna, individu yang bijaksana. Nah, nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali yang mengelompokkan. Di sini ada 5 kelompok nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu profil belajar Pancasila. Nah, profil belajar Pancasila ini menjadi tujuan pendidikan Indonesia. Yang ada 6 itu ya kita nyanyikan setiap hari itu di kelas. Ya, berkebinekaan global gitu kan. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang diambil oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai tujuan pendidikan. Ada juga yang mengatakan ada 9 pilar karakter. Di sini juga dirinci lagi jenis-jenis kebajikan yang ada. Yang ketiga primary youth program atau sikap murid. Di sini lebih banyak lagi rinciannya. Proyek nilai-nilai kebajikan, 7 essential virtue. Nah, ini juga sangat banyak sekali itu nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau di tujuan pendidikan Indonesia ini dikenal dengan profil belajar Pancasila itu hanya 6 saja. Jadi nilai-nilai kebajikan yang akan ditumbuhkan di pendidikan Indonesia itu tujuannya hanya 6 itu yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Selanjutnya adalah teori kontrol. Siapa sih sebetulnya yang bisa mengontrol orang? Nih, siapa sih sebetulnya yang bisa mengontrol orang lain? Siapa sih yang bisa mengontrol diri kita sendiri? Nah, dalam teori kontrol dikatakan bahwa yang bisa mengontrol seseorang itu hanya diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin mengontrol orang itu sulit. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa dikontrol oleh kita itu hanyalah diri kita sendiri. Contohnya itu kalau kata Dr. James Gerson itu, ketika kita mengepal sesuatu, kita ngepalkan barang nih di dalam kepalan ini, itu ada orang yang buka, ada yang minta dibuka itu isinya apa gitu kan, yang dalam kepalan ini ada apa? Itu orang lain nggak akan bisa memaksa, kecuali diri kita sendiri yang akan membukanya. Itu diibaratkan seperti itu, ketika kita mengepal tangan kita. Itu kata Dr. Gay. Makanya dibilang dalam teori kontrol ini, ilusi guru bisa mengontrol murid. Jadi kalau kata Dr. Dane Johnson ini, guru itu nggak bakalan bisa mengontrol murid. Hanya ilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Mungkin di depannya aja, tapi dalam hatinya nggak akan bisa dikontrol. Jadi hanya ilusi, ya, guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Itu kata Dr. Dane Johnson. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa punya hak untuk memaksa orang, memaksa siswa, itu adalah ilusi. Kita nggak bisa memaksa siapapun, karena yang bisa memaksa diri kita, yang bisa memaksa kita adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa memaksa orang lain. Itu teori kontrol. Selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi ketika manusia itu ingin melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang keempat untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka percaya. Jadi ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu ingin melakukan sesuatu, motivasinya ini 3. Selanjutnya kita percepat. Yang selanjutnya adalah baru tentang restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah ini. Bu Titin sering dengar istilah restitusi? Pernah. Pak Agus pernah dengar? Pernah? Kapan? Barusan. Barusan ya? Iya.
Saya juga baru dengar bagus nih bahas kemarin itu baru ikut program promokan baru tahu bahwa di dunia pendidikan ada yang namanya restitusi. Yang biasanya kan restitusi itu kalau dipajak gitu kan, restitusi pajak gitu kan. Iya biasanya gitu. Nah di dunia pendidikan ternyata ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu bagaimana kita ingin menciptakan murid yang berbuat kesalahan, gitu ya, menghukum atau menjustis mereka, tapi mereka bisa dengan sadar, dengan keyakinan dirinya, mereka itu bisa kembali ke habitatnya, bahkan lebih kuat lagi. Restitusi itu ada dua, disiplin dalam bentuk konsekuensi, yang kedua disiplin dalam bentuk restribusi. Nah yang disebut dengan teori kontrol tadi. Nah ini dia hukuman dan penghargaan. Apa sih bedanya hukuman sama penghargaan? Ya, hukuman dan penghargaan merupakan cara-cara untuk mengatur perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman sama penghargaan itu sama-sama, yaitu untuk mengatur perilaku orang. Kita ingin mengatur orang itu bisa dengan hukuman, atau juga kita dengan memberikan penghargaan. Kita kasih hadiah. Ini kalau kamu bisa naik uang itu, saya kasih hadiah 100.000. Naik aja, pasti naik. Naik polan aja kan. Jadi kan kita mengatur. Makanya hukuman dan penghargaan itu tidak jauh beda hasilnya nantinya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Siswa tidak dilibatkan untuk memberikan hukuman dan bersifat satu arah. Jadi kalau hukuman seperti itu sifatnya. Dan ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memang harus kita buat di kelas. Kalau dulu ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi setiap kita mau ngajar, biasanya itu ada kesepakatan kelas sebelumnya. Nah, lebih tinggi lagi dilakukan dengan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebetulnya kesepakatan sama keyakinan kelas sebetulnya sama. Bedanya kalau keyakinan itu dia harus tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kalau kesepakatan ini sudah sepakat ya udah, tapi penekanannya tidak ada. Nah dalam keyakinan kelas ini mereka harus benar-benar tumbuh dari kesadaran dirinya sendiri. Dan itulah yang memang agak sulit untuk membuat keyakinan kepada murid kita. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami, disesuaikan dengan lingkungan sekitar, dan semua warga kelas dapat berkontribusi serta dapat ditinjau kembali. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya tidak mutlak, sifatnya bisa ditinjau kembali dan bisa diperbaikan dalam perjalanan. Ini yang disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita berdua, orang dewasa maupun murid maupun siswa, itu pasti didasari dari 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Penguasaan ini adalah kompetensi atau kekuasaan. Jadi penguasaan itu adalah kompetensi. Jadi siswa itu juga perlu diakui kompetensinya. Kalau kita ngajar, kita lihat kompetensinya bagus, siswa tersebut harus diakui dengan itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya inilah 5 posisi restitusi. Ya, 5 posisi restitusi menurut Dain Gosen. Jadi guru itu dia punya 5 posisi. Yang pertama dia posisi sebagai penghukum. Ini guru orangnya punya posisi yang pertama itu sebagai posisi penghukum. Yang kedua posisi pembuat merasa bersalah.
Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau, monitor posisi pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah, kelima posisi ini, kalau yang posisi penghukum itu ketika melihat sesuatu langsung aja siswa dihukum. Itu posisi penghukum. Jadi mengandalkan hukuman kepada siswa. Dan ini kalau menurut Diane Gossen harus dihindari. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ketika murid melakukan kesalahan, posisi guru itu ingin membuat siswa itu merasa bersalah terhadap perbuatannya itu, atau merasa bersalah terhadap gurunya. Itu yang disebut dengan posisi membuat merasa bersalah. Itu kamu ngapa sih melakukan itu? Kamu nggak kasihan sama Pak Guru, kamu nggak kasihan sama Ibu Guru. Sehingga siswa itu merasa nggak enak, dia merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Ini yang kebanyakan kita lakukan. Ya, posisi sebagai teman. Jadi siswa itu ketika melakukan bersalah, kita jadikan teman sehingga mereka itu bisa curhat enak, gitu kan? Bisa mengaku kenapa sih melakukan itu, gitu kan? Siswa diajak duduk bareng, gitu kan? Ini posisi sebagai teman. Yang keempat ada posisi sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini ketika sekolah sudah mempunyai tata tertib, ketika sekolah sudah mempunyai peraturan yang baru, sudah punya SOP. Jadi ketika dia melakukan kesalahan ini, pelanggaran ini, hukumannya ada. Ketika siswa melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan, itu sudah ada dalam aturannya. Itu kalau sekolah yang sudah punya SOP, sudah punya peraturan. Jadi berdasarkan peraturan, apapun yang dilakukan di sekolah itu selalu berdasarkan peraturan. Peraturan itu yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki siswa. Aturannya ini, hukumannya ini. Jadi kalau kamu melakukan telat masuk sekolah, telat datang ke sekolah, ini hukumannya ini. Sudah ada di situ, sudah tertulis. Jadi posisi pemantau itu enak. Aturannya mana, siswa salah, tinggal. Hukumannya ini. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah posisi yang diharapkan sebagai seorang guru bisa berpihak, bisa melakukan posisi manajer ini. Posisi manajer adalah posisi di mana guru melakukan pendekatan kepada siswa, memberikan keyakinan kepada siswa, mengetahui apa kesalahan siswa, dan guru beserta siswa, guru beserta murid yang melakukan kesalahan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Terus bagaimana caranya supaya siswa itu tidak melakukannya lagi? Ini adalah posisi manajer. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Ada yang perlu kita diskusikan? Kalau memang ada, kami persilakan. Silakan, Bapak Ibu. Penanya Abu Taropa ya. Ya, silakan Bu Taropa. Jadi apa dulu Pak? Ini bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali Bu Taropa. Iya. Ya. Nama saya Saropa dan saya ingin menanyakan tentang tadi yang di sini dengan motivasi. Seberapa besarkah motivasi guru untuk anak murid ya, sehingga dia dapat mengubah dirinya dengan lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan ada berapa persenkah gitu, ya, misalnya kan anak itu berubah dengan sendirinya, tapi kan di situ ada motivasi guru untuk membangkitkan semangat siswa dalam pembelajaran. Tapi yang ingin saya tanyakan, kira-kira seberapa persenkah
ambil motivasi dulu untuk siswa. Itu Pak Kos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan buat Bu Saropa. Terima kasih Ibu Saropa atas pertanyaannya. Berapa besarkah motivasi seorang guru bisa merubah siswa? Ya. Seperti yang kita pelajari tadi bahwa pada dasarnya ya, kodrat manusia itu adalah baik. Ya, walaupun dia diberikan sifat-sifat yang buruk, tapi pada dasarnya manusia itu adalah mempunyai kodrat yang baik. Nah, bagaimana motivasi? Ya, motivasi yang diberikan guru itu besar sebesar apa? Guru itu sangat besar motivasinya, hampir bisa 100% guru itu memberikan motivasi kalau dibandingkan dengan orang tua. Kita punya anak nih di rumah, ya, kita berikan motivasi itu beda dengan guru yang memberikan motivasi. Makanya penting sekali, ya, penting sekali seorang guru itu selalu memberikan motivasi kepada anak didiknya, memberikan motivasi kepada muridnya. Bahkan kalau perlu setiap mau ngajar itu pasti kita akan memberikan motivasi. Dan itulah yang paling penting, ya, motivasi, sehingga siswa itu benar-benar termotivasi, termotivasi setiap hari, bahkan setiap saat mereka itu termotivasi. Ada besar sekali peran motivasi guru itu besar, Pak, sangat besar. Terima kasih Pak Kos. Sama-sama Bu Saropa. Ada lagi yang mau menanggapi? Bu Titi? Kalau tidak, kita cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pembebasan ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, saya akhiri pembebasan pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana Mulia, kelas 5A. Hari ini kami menyusun dan menyepakati keyakinan kelas. Keyakinan kelas kami ambil dari nilai-nilai kebajikan perilaku yang baik. Mudah-mudahan menjadi dasar dari keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di kelas 5A, semoga kami bisa melaksanakan dan menjadi anak yang lebih baik dengan keyakinan kelas kami. Terima kasih Pak Kosasi atas bimbingannya dan tuntunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Chandra, kelas 5A. Alhamdulillah keyakinan kelas 5A telah disusun dan dapat kami buat sesuai kesepakatan kami. Keyakinan kelas ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi yang tumbuh dari dalam diri kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang lebih baik. Terima kasih Pak Kosasi atas tuntunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati. Saya mengajar di SN Kalibaru 6. Saya akan memberikan satu tanggapan atau respon yang sangat positif sekali kepada rekan kami selaku guru penggerak yang sangat kreatif dan sangat bagus sekali dalam memberikan arahan kepada kami, bimbingan kepada kami, dan segala sesuatu yang kami butuhkan, baik itu materi ataupun arahan dan didikan yang lainnya selalu diberikan dengan penjelasan dan arahan yang sangat baik kepada kami. Setelah kami memberikan Pak Kosasi memberikan satu paparan atas apa yang harus dia sampaikan kepada kami sebagai imbas dari guru penggerak, kami memberikan satu semangat yang sangat baik sekali pada diri kami, juga kepada rekan-rekan kami. Insya Allah untuk selanjutnya kami akan mencontoh apa yang telah Bapak Kosasi Sarjana Pendidikan berikan kepada kami dari hasil imbasan guru penggerak. Semoga apa yang Pak Guru Kosasi berikan bermanfaat untuk bangsa ini, bermanfaat untuk anak didik semua, sehingga kesuksesan bukan hanya di satu tangan tetapi di banyak tangan-tangan anak didik kami semuanya. Oke, selamat Pak Kosasi menjadi guru penggerak. Semoga kedepannya lebih maju, lebih semangat lagi. Salam sehat, penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saropa.
Saya guru kelas 6B, rekan mengajar Pak Kosasi. Hari ini Pak Kosasi sebagai guru penggerak telah melakukan pembahasan materi budaya positif. Materi yang disampaikan sangat menarik, terutama tentang teori motivasi dan posisi kontrol guru. Ada juga materi keyakinan kelas. Pak Kosasi menyampaikan tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Posisi penghukum, posisi membuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Sebagai guru, harus mempelajari posisi manajer dan segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah, berusaha menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan berusaha menanyakan keyakinan. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari pembahasan budaya positif ini. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelaksanaan modul 1.4 budaya positif telah selesai. Pelaksanaan aksi nyata telah kami laksanakan dari mulai keyakinan kelas sampai dengan pengimbasan budaya positif di rekan-rekan guru di SDN Kalibaru 6. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh siswa-siswi kelas 5 SDN Kalibaru 6 yang telah dapat bekerja sama dengan baik dan dapat melakukan pembelajaran dengan baik dan menyusun keyakinan kelas dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Kalibaru 6, Ibu Eti Kasmiati MPD yang telah mendukung setiap kegiatan kami di dalam melaksanakan segala aktivitas yang berhubungan dengan program guru penggerak. Kami juga mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan guru SDN Kalibaru 6 yang dengan kolaborasinya telah membantu kami untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan program calon guru penggerak yang pada saat ini sedang kami ikuti. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga sekolah, para penjaga sekolah, satpam sekolah yang telah membantu melaksanakan dan mensukseskan acara pengimbasan ini. Akhirnya hanya kepada Allah lah kami bersyukur dan kepada semua yang membantu
kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.